Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahoters Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel edukasi dan inspirasi serta informasi KR TV, Kang Rafiq TV. Sebelum kita membahas terkait dengan kajian yang akan kita sampaikan, silahkan para mahoters Nusantara di mana saja berada untuk memberikan like dan subscribe agar seluruh para mahoters tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami berikan. Terima kasih. Baik, kita mulai kajian kita kali ini terkait dengan kebebasan. Apakah bebas sebebas-bebasnya? Para mahoters Nusantara di mana saja berada, kurang bebas bagaimana lagi umat Islam di Indonesia? Kurang bebas dan kurang apanya bagi umat Islam di Indonesia di negara-negara Islam yang maju seperti Saudi Arabia, Qatar, Mesir, dan lain-lain. Tidak ada orang yang bisa menjadi khatib tanpa surat izin dari pemerintah. Di Indonesia, setiap ada kesepakatan untuk mendatangkan khatib, dipersilahkan tanpa adanya surat izin dari pemerintah. Kurang bebas bagaimana lagi umat Islam di Indonesia? Di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, dan lain-lain, tidak ada masjid yang menggunakan toa atau pengeras suara selain untuk adzan dan sholat 5 waktu. Kurang bebas bagaimana lagi umat Islam di Indonesia? Di negara-negara Islam modern seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, tidak ada ormas Islam yang takbir akbar, pawai keliling, serta acara-acara di jalan raya selain di Indonesia. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, kurang bebas bagaimana lagi umat Islam di Indonesia? Di negara-negara Islam maju seperti Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Brunei, dan lain-lain, tidak ada orang yang tidur di masjid tetapi sholat di jalan atau lapangan. Tidak ada pendakwah yang seenaknya mencaci maki pemimpin, memfitnah, dan mendoakan keburukan bagi pemimpin dan keluarganya. Di Indonesia, bebas bertebaran, bebas semaunya. Kurang bebas bagaimana lagi umat Islam di Indonesia? Para mahoters Nusantara di mana saja berada, di negara-negara Islam modern, tidak ada mu'alaf yang berani teriak mencintai negara, tidak ada dalilnya. Di negeri ini, Indonesia tercinta, kurang bebas bagaimana lagi umat Islam? Membangun masjid kapanpun bisa, membangun surau kapanpun bisa, musola bisa setiap saat, walaupun belum cukup dana dan izin, semuanya bisa. Negeri ini terkenal dengan banyaknya masjid dan musola di seluruh dunia. Kurang bebas dan enak bagaimana lagi umat Islam di Indonesia? Semua hari raya adalah libur nasional. Ibadah haji disubsidi dan diurusi oleh pemerintah. Coba di negara lain tidak ada yang ngurus pemerintahnya tidak ada yang mengurus. Puasa Ramadan dan zakat diurusi negara. Pengajian di rumah bebas semaunya. Mau haul, mau maulid, mau acara-acara keagamaan, bebas menutup jalan atau menggunakan toa pengeras suara, bebas semuanya. Padahal di beberapa kasus umat lain tidak seberuntung itu. Coba kita berpikir bersama-sama para mahoters Nusantara di mana saja berada. Presiden Muslim, hampir seluruh menteri dan anggota dewan beragama Muslim. Semuanya agama Islam. Sebagian besar
ormas Islam dapat bantuan dana dari negara, dapat kucuran dana dari negara, yang dimana pendapatan pajak negara sebagian besar dari pembayaran pajak pabrik-pabrik yang pemiliknya kebanyakan adalah non-muslim. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, patutnya kita bersyukur, patutnya kita selalu mengedepankan toleransi. Indonesia adalah tempat yang paling nyaman untuk umat Islam dan umat-umat agama lain. Tapi masih banyak sebagian umat Islam yang merasa Islam dianaktirikan, yang merasa Islam ditindas, ulama dikriminalisasi. Mana dekriminalisasi? Tidak ada dekriminalisasi. Siapapun yang salah pasti akan dihukum. Siapapun yang salah pasti akan dimijah hijaukan. Siapapun yang salah pasti akan diadili. Tak terkecuali umat Islam sendiri. Jadi, para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, kesimpulan dari materi yang kita kaji kali ini, kita sebagai umat Islam merasa beruntung berada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya diatur oleh negara di bawah Kementerian Agama. Semuanya diberikan fasilitas. Coba kita hidup di negara lain, di negara Jerman, di negara Malaysia. Semuanya harus ada izin, semuanya harus dilegalisasi oleh pemerintah. Jangankan beragama, makan pun kita diatur di negara lain. Coba bayangkan, makan minum kita diatur di negara lain, diatur pemerintah oleh negara lain. Kita di Indonesia bebas semaunya, asalkan itu adalah milik kita. Asalkan itu adalah hak kita, kita bebas menggunakannya. Artinya, bebas tidak semaunya kita sendiri, tapi bebas terbatasi dan dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Sebagai warga negara Republik Indonesia, ingat bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari keimanan seseorang, sehingga kapasitas keimanan seseorang pasti akan semakin menebal dalam rangka mencintai kebudayaan, mencintai negeri kita, selama kebudayaan dan negeri kita tidak berbenturan dengan syariat agama Islam. Ingat, Islam adalah roh. Islam adalah konsep. Roh dan konsep Islam kita masukkan ke dalam budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya tanah Jawa. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berpikir dan mencerna mana yang salah dan mana yang benar, sehingga kita tidak akan melakukan semena-mena, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tidak akan pernah melakukan hal yang menjadi cacatnya hukum kita sebagai warga negara dan umat Islam. Tetap bersama kami, bersama channel edukasi, inspirasi, dan informasi KR TV, Kang Rafiq TV. Semoga kita semua diberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, sehingga kita semua menjadikan diri kita sukses dunia akhirat. Insya Allah, ketika ada sesuatu hal yang kita upayakan dan kita akan berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.